Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Yang habis pulang ronda malam ya. Ronda malam ada WA masuk dari sahabat karibnya yang menyampaikan sebuah informasi dan bertanya, pertanyaanmu tuh lucu. Itu pertanyaan yang sebenarnya Tilgumandel Gentiwati itu bisa menjawabnya dengan mudah sekali. Itu pertanyaan logika ya. Pertanyaannya ya, ini contoh yang bagus nih buat Tilgumandel Gentiwati dan Springsir. Ada pertanyaan dari temannya yang ya nggak tahu dapat dari mana ini loh. Tahu-tahu malam-malam kok bertanya. Yang bahasa apa sih yang digunakan batin itu sehingga akal itu meresponnya ya, akal merespon dan sehingga akal itu bisa berpikir lalu menindaklanjuti apa tadi, lupa yang ada WA-nya, menindaklanjuti pekerjaan apa itu, maksudnya gimana? Pertanyaan itu kalau kamu tanyakan ke Eyang itu nggak usah ditanyakan, itu ke psikolog gitu ya. Kamu pikir Eyang ini gudang dari segalanya, ya ilmu politik, ya ilmu ekonomi, ya ilmu kedokteran, ya ilmu kejiwaan, ya ilmu pertanian, ya waduh, sepertinya yang ini ahli sekali dalam segala macam bidang, ya matematika, ya fisika. Wah, itu bukan pertanyaan untuk Eyang ya, dia nggak mampu nanti menjawabnya karena itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh psikolog, psikologi, psikiater, psikiatris ya. Itu kan tentang perbedaan batin dan pikiran. Oke, kau bedakan dulu ini ya. Kalau kamu pengen yang jadi seorang yang bisa menjawabnya tapi dari kedangkalan spiritual ya, karena yang pun bukan psikiater, bukan psikiatris, bukan psikolog ya. Yang contohkan dulu ini ya, itu apa, akal apa batin nih, akal apa batin nih, akal apa batin itu yang mau tanya padamu, itu perbuatan akal apa batin ya. Nah, itulah yang disebut ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Sudah tahu ini dirinya disakiti ya. Jadi orang yang menyakiti dirinya itu nggak punya akal dan nggak punya batin ya. Nih contoh cucuku, contoh, perhatikan contoh ini baik-baik, perhatikan contohnya baik-baik. ODGJ bro, orang dalam gangguan jiwa ya. Nah itu menggunakan akal apa batin. Makanya orang bisa dibilang ODGJ karena dia menyakiti dirinya sendiri ya. Batin, mata ketiga, ini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Makanya kamu harus apa ya, samadhi ya. Itu harus kau buat tenang karena tidak terbatas ini. Jadi penciptaan itu berasal dari batin, bukan dari akal atau otak
otak itu hubungannya sama tubuh. Emang rasa lapar itu kamu pikir rasa, perasaan lapar, apakah itu batin? Tidak, itu organ bro. Organmu lapar, lambungmu lapar, pengen kencing ya. Lalu kalau kau pengen kencing, ini pengen kencing, kau pegang. Ada yang kencing nggak dipegang, gini-gini. Ada bro. Makanya belajarlah dari Tarsan. Susah, pertanyaan itu bukannya susah, tapi pertanyaan itu lucu dan menggelikan. Itu Tarsan saja bisa jawab. Tarsan aja bisa jawab bro. Jadi otak ini terbatas ini ya. Otak itu terbatas karena dia menyimpan memori terbatas. Tapi batin tidak terbatas. Ya, batin itu tidak terbatas. Paham ya? Lalu bahasanya ini menggerakkan ini. Ya. Beda bro. Kalau pengen kencing, pengen makan, pengen minum, kenapa pengen kencing pegang, harus dipegang? Tarsan itu nggak megang kalau kencing. Tarsan kencing ngikutin yang itu, yang ngopeni atau yang bimbing dia. Orang tuanya dia kan monyet. Orang tuanya kan monyet. Jadi ketika monyet, dia niru kencingnya monyet. Karena memorinya cuma itu, dia bergaul dengan orang itu, rimba, binatang-binatang. Ya makanya bahasanya kayak binatang. Nah, kalau lapar, ya udah langsung naik pohon. Nggak beda sama kita. Lapar ambil ini makan, haus ambil gelas dulu, minum, taruh gelas ini. Kalau Tarsan haus, sudah langsung kepalanya tundukkan di sungai itu langsung di ini Tarsan nih, tak kasih tahu kalau Tarsan minum di sungai ini, ibaratnya ini sungai. Itu bro. Jadi rasa itu bukan batin. Waduh. Waduh, lucu. Itu organmu menggerakkan otak. Kalau engkau nggak ada memori, nggak ada ingatan, ya, nggak punya ingatan, oh harus ngambil gelas dulu. Oh itu jadi kebiasaan karena ingatannya itu. Nonton film Tarsan dong, ya. Nah, batin itu tidak terbatas. Ini tak kasih tahu. Makanya ada cuci otak. Kamu bicara masalah doktrin, you doktrin me doktrin you doktrin me doktrin you. Tapi kau nggak paham doktrin itu apa. Aku yakin kau nggak paham. Ya, nggak paham kau. Engkau nggak paham. Emang doktrin itu apa? Doktrin itu akalmu ini dimatikan sehingga menjadi kaku. Dan ketika akalmu ini kaku, maka batinmu ini kaku. Jadi terbatas. Tadi kan Eyang bilang bahwa mata ketiga batin itu tidak terbatas. Tapi karena akalmu ya dikasih memori yang membatasi, maka batinmu juga jadi ikut. Contohnya orang yang kaku, yang keras kepala, makanya dikasih tahu keras kepala itu karena doktrin kaku, pengetahuannya cuma itu, alias BODO.
sehingga batinnya kaku, keras. Nah, jadi kebalikan, bukan batin berbahasa dengan otak, tapi otaklah yang berbahasa dengan batin. Itu namanya doktrin. Understood? I hope you understood what I'm saying. If you don't understand what I'm saying, then you need to study more. Learn hard and study more. That's why you need meditation. You need samadhi. Ya, dari kedangkalan spiritual eyang. Makanya orang yang menyakiti dirinya sendiri adalah ODGJ. Ya. Paham? Jadi jangan nggak nyambung ini antara organ dengan akal, batin dengan akal, beda. Rasa, lapar itu organ. Batin ini tidak terbatas. Ya. Yang dari batin dan dari organ itu beda. Ya. Akal ini merespon dua. Ya. Merespon tubuh, body, raga, direspon oleh otak, tapi melalui memori, ingatan. Kalau Tarsan ya nggak punya memori, ya. Kalau kau dididik orang tuamu, sosialmu ya punya memori. Nah, makanya ketika memori itu salah, yang dimasukkan batinmu keras, maka kau perlu samadhi biar lunak. Maka kau perlu samadhi untuk meluas cakrawala batin, melebarkan cakrawala batin. Aku harap pertanyaanmu bukan jebakan Batman. Sepandai-pandainya tupai melompat, yang lebih tinggi daripada tupai. Rahayu, rahayu, rahayu.